I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you say, they were never true, and the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well I cried 'cause I heard it screaming out your name. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada British Council, dalam hal ini diwakili oleh Mark Crossy, dan juga kepada Center for Fashion Enterprise. Di sini ada Wendy dan Toby, dan juga tentu kepada Dias sebagai Creative Director Fashion Week, dan tentu kepada Ibu Swida dari Femina Group. Karena kita sudah melaksanakan kerjasama ini selama beberapa tahun, dan kami sangat bahagia bahwa akhirnya kerjasama itu sudah ada buah hasilnya, ya. Udah naik kelas dan sudah ada hasilnya dengan Major Minor mendapat order dari Harvey Nichols, dan kalau saya tidak salah mendapat award, ya. Is it the most promising? What award did they get? The Venture Program. Yeah. Yes, the Internationalization Achievement Award. Jadi itu sangat membanggakan, dan mudah-mudahan dari batch yang 12 ini juga akan ada hasilnya lagi yang akan menggembirakan. Dan ini memang yang menjadi tujuan utama kita di dalam kerjasama yang kita lakukan. Jadi tidak sekedar kita sudah tidak hanya memikirkan bagaimana sih kita mengembangkan industri, mengembangkan sektor fashion, atau ini ada perdebatan juga, ya, mode atau fashion. Katanya harus yang mana yang lebih bagus. Kita pakai fashion sih, tapi mode. Fashion, iya itu ada perdebatan juga. Dan mengapa fashion itu penting? Karena dia salah satu sektor yang terbesar, justru yang terbesar, ya. Dua terbesar dari industri kreatif. Kalau kita lihat dari pangsa terhadap perekonomian, pangsa terhadap industri kreatif, paling besar itu kuliner 32%, fashion itu 28,6%, ya, dengan nilai 164 triliun, ya. The value of the fashion industry, according to our estimate, is 164 trillion, which, if I'm not mistaken, that's 1.6 billion dollars, right? Yeah, 16 billion dollars. So it's besar, it's a big industry, and it also menyerap tenaga kerja 3,8 juta orang. Jadi fashion lebih besar dari kuliner penyerapan tenaga kerjanya. 32% atau 32% of total workers in the creative industries is going to fashion. Jadi ini adalah sektor yang sangat penting dari segi pentingnya di dalam industri kreatif, pentingnya dalam penyerapan tenaga kerja, dan kita punya pasar yang luar biasa besarnya. Jadi tentunya teman-teman termasuk yang ikut di sini sebagian besar mulai dari domestic market, ya, creating domestic brand. Nah, sekarang bagaimana kita go international, ya? Itu antara lain yang dilakukan di dalam workshop Fashion Forward. Jadi kita setelah melaksanakan mungkin ketularan kamu nih kayaknya. Setelah melakukan awareness of the importance of fashion and having the Jakarta Fashion Week, dan juga ada Indonesia Fashion Week yang kita lakukan,
Itu lebih kepada awareness dan sekarang kita masuk kepada bagaimana membuat nilai ekonomi lebih tinggi terhadap fashion dan bagaimana kita meningkatkan capacity dari SDM dan bagaimana melakukan bisnis di dalam fashion. Jadi tidak sekedar membuat desain yang bagus, tetapi kalau desain itu mau dibuat sebagai collection, sebagai label, bagaimana memahami tren, bagaimana membuat bisnis model yang akan menjadi sesuatu collection itu menjadi ada keberlanjutannya. Maka itu kita punya Indonesia Fashion Forward, kita ada Fashion Design and Trend Center, and Indonesia Islamic Fashion Fair. Ini 3 program dari Kemenparekraf, di luar tentunya mendukung Jakarta Fashion Week and Indonesia Fashion Week. Ya, jadi ini adalah boleh dikatakan blueprint yang telah kita sepakati dengan semua stakeholders di sektor fashion dan mudah-mudahan kita akan terus-menerus mengembangkan domestic brand dan domestic brand itu juga bisa go international dan tentu itu harapan besar kita di luar nilai ekonominya dari segi nilai branding bahwa ada fashion designer Indonesia yang berhasil di luar negeri itu akan mengangkat image Indonesia sebagai pusat industri kreatif seperti kita melihat banyak desainer dari Inggris yang menjadi terkenal and you know your London Olympics is just wonderful testament of how you use the fashion industry as the icon in the way you promote England during the London Olympics as an example. Jadi ini mungkin beberapa hal yang kami bisa sampaikan harapan kami ke depan. Could share with our media friends here about your opinion, your vision about the development of fashion industry in Indonesia, and probably also can give some tips so that their products can enter the international market. Okay, thank you. I'd like to first of all say that one of the key successes behind this initiative are the partnerships, and I think that shouldn't be underestimated. The Minister, thank you very much. It's made a huge contribution, and then work with the British Council who facilitate the programmes, and SPIDA and the Jakarta Fashion Week and Diaz has made a big difference to actually have a breadth of talent and skill that actually make the platform work, and I think that's really important. So to answer your question, I've been saying today to the designers that they must have a partnership approach, that no person can do anything, and it's okay to be a small business and to grow gradually with confidence, and that the way that they must do that is respect the manufacturing industry, respect the retail industry, e-commerce is something that they really must think about, and everything at their stage could be done through partnership, and this is where the benefits of having the people on this platform will also come in other ways to make those introductions, because it is the partnerships behind the industries that will give them the skills they need while they develop into regional and international players. Let me translate that for you in Indonesia. Jadi Wendy Malam baru saja menjelaskan bahwa di industri fashion menjadi suatu hal yang penting dan mendasar adalah kemitraan. Seperti contohnya kemitraan yang dilakukan oleh Kemenparekraf, Jakarta Fashion Week, British Council, dan Center for Fashion Enterprise untuk memberikan kesuksesan pada program ini. Jadi seperti itulah pula hari ini kita jelaskan kepada para desainer bagaimana kemitraan itu menjadi sangat penting. Karena zaman sekarang kesuksesan seorang desainer itu memiliki banyak sekali channel-channel medianya. Tidak hanya saja toko tetapi juga online dan social media dan sebagainya. Jadi kemitraan dengan berbagai pihak menjadi sebuah hal yang sangat esensial di industri fashion terutama untuk para pelakunya. You could feel that there was something here that was waiting to happen, and we were right. Jadi Wendy Malam baru saja menjelaskan bagaimana CFI itu pertama kali datang ke sini dan hingga sekarang yang sangat mereka perhatikan adalah betapa para desainer Indonesia dan para pelaku industri fashion di Indonesia memang memiliki bakat dan kreativitas yang sangat-sangat tinggi. Jadi mengapa menjadikan tugas mereka menjadi lebih mudah di sini? Karena memang
bakat, talenta, dan juga material yang didapatkan di Indonesia adalah benar-benar yang sangat baik. Is the short answer. I think a program like this is fantastic, and just to echo Wendy saying about the partnership, none of what's happening here would happen without the different stakeholders, but the biggest stakeholder are the designers, the drive, the desire, but as Wendy was saying, the talent. We can do all of these programs and we can kind of polish around labels, but if the talent isn't there in the first place, ultimately what we're trying to take to an international market is a very glossy image that there's no substance backing it up. So talent is first and foremost, but from there it's then the vision, it's the drive and the clarity of vision, and that's something that Sanjay Davison was talking about today, just clarifying the vision. It's not enough to just have talent, you also need to know where you want to go, and it's then about tracking your journey and having a strategy to achieve those ultimate objectives. But without the talent, the rest doesn't work. Okay. Would like to do for this upcoming Jakarta Fashion Week 2014? That's a good question, thank you. I mean, I was just talking to Toby and Wendy here, we can't quite believe a year's passed since we were last here, being excited about this program. And since that point, so much has actually come to fruition. All of the plans to actually make Indonesian talent well known outside of Indonesia are starting to materialize. So we've got Major Minor, we've got Yusafa, we've got people who we knew had the talent. We knew that if we identified it and brought it out in the right way, we could make something big of it. And now it's really happening. And since that time last year, we've also been working very closely with the ministry here on a wider cooperation on the creative industries, and that's since led to a memorandum of understanding signed last year during the state visit of the President to the UK, which covers a whole range of creative industries. Fashion was the template. It's a perfect partnership between state, bilateral level, and the private sector, and our friends in the UK, CFE, and obviously Femina here too. It's worked so well that we're looking at using it as a template for other areas of the creative industries. And we've since set up a joint working group to work in detail with our friends at the ministry here on that. I won't go into great depth on areas such as culinary and all the other areas we're discussing with the ministry, but one area we're very interested in at the minute is film. And we're already starting to link that with fashion, because obviously fashion is about imagery, and we want to actually now develop our work in fashion film, and we've started that this year, and we'll be showcasing that at this year's Jakarta Fashion Week, with a digital showcasing around film as well. This is something we're really excited about, and we're working together with our partners, Femina and the Ministry and CFE, on how we might best do that. So we're really branching out. Fashion was just the start as far as I'm concerned. Apabila Anda melihat di sekeliling ruangan, di mana tahun lalu kita memiliki 8 label yang berpartisipasi, tahun ini kita memiliki 12 label yang berpartisipasi. Jadi ke-12 label ini dibagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama adalah kategori yang kita namakan Luxury Ready to Wear, di mana pesertanya ada Vinora, labelnya, ada desainernya juga di sini. Silahkan berdiri Vinora. Vinora Eng. Yang kedua dalam kategori luxury itu ada Toton Yanuar. Silahkan Toton, ini perkenalkan dengan labelnya Toton. Lalu yang ketiga dalam kategorisasi luxury adalah Tex Saverio. Silahkan berdiri Tex Saverio. Dan yang label keempat dalam kategori luxury adalah Friedrich Harman. Sayangnya Friedrich belum berada di ruangan ini, tetapi koleksinya bisa Anda lihat di sana untuk di preview. Dan selain kategori luxury, tahun ini untuk ready to wear kita juga masih mengadakan kategori yang kita sebut dengan quirky ready to wear. Di kategorisasi quirky ready to wear ini yang diberi nama oleh Center for Fashion Enterprise, quirky ready to wear adalah label ready to wear yang spesial, yang memiliki memang bukan hanya tampilan busana siap pakai yang biasa-biasa saja, tetapi yang memiliki nilai lebih. Dan yang pertama untuk kategori ini kita punya label yang rebranding untuk internasional menjadi NFRT, tapi di Indonesia terkenal dengan Nefertiti.
Silahkan berdiri, Nefertiti. Kemudian kita juga memiliki satu label lagi yang sudah sangat sukses di pasaran lokal dan kita akan menuju internasional adalah Monday to Sunday. Dan label ketiga yang berada dalam kategorisasi quirky ready to wear ini adalah Milka. Label keempat yang berada dalam kategorisasi ready to wear adalah Eight Eridani. Yang unik dalam program ini adalah kategorisasi di mana ini yang kami coba propose. Tetapi kemungkinan besar nanti melalui program selama 2 hari ini CFI akan menentukan mungkin kategorisasi dari quirky ready to wear ada yang dirubah menjadi luxury. Tetapi selain itu kita juga punya kategori Muslim tahun ini, di mana tahun lalu kita hanya ada 1 desainer yang berpartisipasi, tapi kita tahun ini ada 2. Yang pertama adalah label Nur Zahra dengan desainernya Windri. Dan yang kedua di kategorisasi Muslim adalah label dari Jena Hara yang akan di-branding menjadi J Nasution untuk pasar internasional. Dan dengan bangga tahun ini kami juga meluncurkan kategorisasi baru yaitu aksesori yang diwakili oleh label sepatu Liana Gunawan yang sudah terkenal dengan label Laspinanya secara lokal. Dan kita juga akan memperkenalkan label Novita Yunus yang di market lokal sudah terkenal dengan batik chic. Hal paling esensial yang kita tentunya tanyakan dulu kepada si pemilik label adalah apakah Anda berniat untuk memasuki pasar internasional? Karena untuk memasuki pasar internasional tentunya memerlukan kegigihan yang lebih, investasi yang lebih. Dan kami juga menyadari bahwa sebenarnya untuk pasar mode, Indonesia adalah market yang paling bagus saat ini. Dan yang ketiga tentunya adalah dalam mengikuti program ini, berbagai rekomendasi yang diberikan oleh Center for Fashion Enterprise tentunya memiliki konsekuensi finansial yang harus didukung oleh label itu sendiri. Jadi apabila mereka memiliki kapabilitas finansial untuk kemudian menjalankan apa-apa saja yang disarankan oleh Center for Fashion Enterprise, tentunya mereka bisa berjalan untuk mengikuti program ini. Dan yang terakhir tapi paling penting adalah karena Indonesia Fashion Forward adalah program daripada salah satu badan pemerintah Indonesia, yang kita tanyakan kepada label ini, apakah Anda akan bangga bila kami promosikan ke seluruh dunia sebagai label dan desainer dari Indonesia, asal Indonesia, buatan Indonesia. Kalau misalnya mereka mengatakan ya pada semua kategori tersebut, akhirnya mereka tentunya akan berada di ruangan ini sekarang. Jadi itu saya rasa yang kategori-kategori mendasar bagaimana desainer bisa mengikuti program ini. Tentunya talent juga hal yang mendasar ya. Tapi selain itu adalah hal-hal yang bagaimana desainer dapat mengikuti program ini. Ya, apa yang tadi dia ceritakan adalah memang kategori. Tetapi selain saya hanya mau menambahkan proses seleksinya pun cukup ketat. Jadi Fashion Council yang terdiri dari Chief Editor dari Fashion Magazine atau Lifestyle Magazines di Jakarta, tidak hanya dari Femina Group saja, tetapi juga dari beberapa grup penerbitan lainnya. Juga jika mereka majalah umum itu adalah atau koran diwakilkan oleh bagian dari wartawan editorial gaya hidupnya. Mereka mengumpulkan nama, 40 nama. 40 nama tersebut dikirim formulir. Formulirnya tentunya dengan segala pertanyaan, labelnya sudah berapa tahun, apa yang mereka cita-citakan sesuai dengan tadi kategori yang dia katakan. Lalu dari hasil interview kami memilih 15. Dari 15 kami mengirim ke CFI
CFI memilihnya menjadi 12. Jadi benar-benar memang hasil seleksi dan interview yang cukup ketat. Dan memang belajar dari pengalaman pertama, kami pun jadi menjadi lebih kuat terhadap seleksinya. I've got a question for Ibu Mari. What's the commitment, short term, medium term, long term, towards the fashion industry and its nurturing within Indonesia? Only reason why I ask is that outsider looking in, I think other emerging countries are investing more wholeheartedly into programs, and I think they are gaining extra ground on Indonesia right now. So it's just something I would be honest and transparent about. I'd just like to understand your point of view in terms of short term, mid-term and long term, and if you have any apprehensions about using fashion as a vehicle to export the beauty and culture of Indonesia, what are those things? Very committed to promoting creative industries, and fashion being one of them. Otherwise, we would not have created this ministry. This is a new ministry, and we are still, figuring out how we can really concretize our commitment. Whether it's not just about budget, but it's also about how you can support the development of any of these creative industries. And if you take fashion, this is something which is, to me, a very important industry, just because the domestic market is so large. And that actually goes for all the creative industries. We should have a short-term, medium-term, long-term commitment, just because we have the capability to grow our creative industries because of our large domestic market. And something like fashion, you can see the shift in consumer demand. People are now willing to pay a bit more. We have our middle class is growing. People are willing to pay a little bit more for design, for brand, for label, and for local brand. Yeah, and quite proud of the beginning to have pride in local brand. And some of the local brand have foreign-sounding names, and sometimes people don't realize they're local brand. So that's kind of one train of thought, and we've been trying to promote using local brand because local brand can be as good as foreign brand. Even price, some of the high-end, we have high-end local brand also. The price is not too much lower than some of the foreign brands. So if you're going to pay that much, please pay for the local brand. So there is, when I was in the Ministry of Trade, we tried to do a lot with, let's understand the quality of our local product and that we have local brands. Let's use local brand. And we also advocated with the retail sector. Please take local brands into your retail. Please don't put them on the 6th floor somewhere in the corner. Please give them space on the 1st floor or the 2nd floor where where the traffic of the shoppers are, etc., etc. And I think that's important. Also, I think retail sector plays an important role in lifting up the brands. And I'm very glad to hear Bellini is supporting this year. The other side of it is having the local materials, using the local materials, including our very, very rich textile tradition. And that's where, to answer the final part of your question, how do we intend to use fashion to promote Indonesia? It's exactly that. So it can be, you can see the variety here actually in the 12 that you've chosen. Some are using directly Indonesian material. You can see a few like Nur, Zahra, and Eri, as well as the shoes, yeah, Liana. Some are using looks like Indonesian traditional style, but modernized and contemporary, like yang kayak Kartini. Toton, yeah, Toton, yeah, and others are just modern, yeah.
So I think this is, and Muslim, of course, Muslim fashion is another area we think we are very strong in, given Indonesia is the country with the largest Muslim population. So these are areas which we hope to grow, and it's part of the image and the character of Indonesia, you know, that we hope to promote. And it will be a process, but we have a high commitment to it. And our part is about the trend, creating the quality, creating the brand, how to develop brand, how to develop the business model. We are cooperating with the Ministry of Industry on the kind of material side, and then the Ministry of Trade for the market side, so marketing side. So these are at least the three ministries who've agreed to work together to support the fashion industry. Ya, Jakarta Fashion Week kan mungkin sudah berapa sekarang, udah 5 tahun atau 6 tahun. Awalnya itu lebih kepada, ya memang seperti fashion show gitu ya, seperti layaknya fashion show yang memamerkan desainer-desainer. Tapi lama-lama sekarang dia sudah menjadi lebih kepada juga mendatangkan pembeli, ya. Tapi itu memerlukan suatu proses. Dan kita tahun lalu sudah berhasil mendapat jual beli yang terjadi di fashion show tersebut. Tapi yang kita pentingkan sekarang adalah bagaimana kalau seseorang desainer mempunyai talenta, dia membuat suatu desain yang bagus, tapi dia tidak bisa menjual karena dia tidak bisa mengembangkan koleksi itu menjadi sesuatu yang bisa dijual dalam jumlah yang konsisten dan dengan skala yang diperlukan oleh pembeli. Jadi ini bagian dari proses yang kita putuskan 2-3 tahun yang lalu. Kita tidak bisa hanya event fashion show saja. Kita harus melakukan persiapan untuk mereka-mereka yang ikut fashion show. Pada saat nanti ketemu buyer, mereka itu sudah siap untuk menjual koleksi mereka dan brand mereka. Untuk perkembangannya sendiri seperti apa kalau Ibu lihat? Kalau saya lihat bagus sekali ya, kita baru melakukan workshop mulai tahun lalu untuk istilahnya persis seperti sekarang bulan Mei ini, workshop dilakukan dengan brand dan talenta lokal yang ada, dan mereka disiapkan ya. Oke, Anda harus sampai harus merubah nama dari labelnya ya. Misalnya Nefertiti menjadi NFRT ya, mungkin supaya lebih catchy atau lebih dapat dimengerti. Kemudian bagaimana Anda membuat koleksi Anda, bagaimana Anda menciptakan harga. Ya, ini Anda kalau luxury itu Anda boleh pakai harga tinggi, tapi kalau Anda ready to wear itu kategorinya harganya lain lagi. Nah, bagaimana Anda membuat koleksi itu supaya dia sesuai dengan tren dan seterusnya. Nah, mereka mempunyai dari Mei sampai dengan Oktober ya, tahun ini Oktober Jakarta Fashion Week untuk menyiapkan koleksi mereka sesuai dengan saran-saran yang mereka akan peroleh dari workshop ini. Dan ada proses sebetulnya. Setelah workshop sampai dengan mereka harus memamerkan koleksinya di bulan Oktober di Jakarta Fashion Week, di mana mereka akan bertemu dengan buyers. Ya, jadi tahun lalu itu berhasil dengan satu order dari Harvey Nichols untuk major minor. Ya, tentu yang kita harapkan yang ikut tahun lalu maupun yang ikut tahun ini akan lebih berhasil lagi tahun ini untuk mendapat buyers. Tantangan dan harapan ke depannya apa? Targetnya mungkin ada. Targetnya tentunya adalah lebih banyak brand lokal kita yang berkembang mulai dari dalam negeri, dan kita juga berharap mereka lebih banyak menggunakan materi dari dalam negeri ya, dan lebih banyak lagi yang akan bisa go internasional. Ya. Kalau perkembangan industri mode dari tahun ke tahun bagaimana? Dia tumbuh sekitar 6-7% ya, dan mencakup hampir 30% dari industri kreatif dan penyerapan tenaga kerja. Jadi memang industri fashion salah satu yang terbesar. Kontribusinya tadi 164 triliun. Ya. Kalau harapannya rupiah ya. Harapannya dari industri fashion ke depan apa? Untuk karena pasar dalam negeri kita besar dan kelas menengah kita meningkat, di mana masyarakat kita akan lebih mampu untuk bayar lebih ya, untuk membeli fashion itu termasuk aksesoris dan lain, tas dan sepatu dengan brand lokal ya, dengan kualitas yang lebih tinggi.
dan seterusnya. Itu berarti ada pasar yang besar. Ya, misalnya saat ini aja estimasi mengenai kelas menengah kita sudah sekitar 30-40 juta. Itu kan pasar yang besar ya. Yang ya daripada kita membeli foreign brand, mendingan kan masyarakat kita membeli local brand. Dan saya melihat dari tahun ke tahun apresiasi mengenai local brand kita juga makin meningkat ya dengan berbagai acara seperti ini. Dan di luar Jakarta Fashion Week ada Bright Spot. Saya rasa Bright Spot dan distro-distro yang di Bandung itu semua berhasil meningkatkan fashion dengan segmen yang berbeda-beda ya. Kalau distro kan lebih casual wear untuk anak muda, Bright Spot juga Bright Spot lebih variatif lagi, dan ini semua proses yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini berhasil mengangkat local brand. Ya. Makasih. Oke.